Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Tahap pemilihan di tingkat KRW akan berlangsung sejak tanggal 8 hingga 14 Agustus 2021.
Sebelum memilih, baca kembali panduan yang telah dibagikan oleh tim sosialisasi. Lihat daftar nama anggota KRW yang boleh dipilih dan jumlah calon yang dibutuhkan oleh KRW. Bila perlu, buat catatan nama yang akan dipilih untuk memperlancar proses pemilihan secara daring atau e-voting. Berikut adalah panduan melakukan e-voting. Pertama, bawa dalam doa setiap proses pemilihan yang akan Anda lakukan. Jika tim sosialisasi KRW sudah membagikan alamat ini melalui pesan singkat atau WhatsApp, Anda tinggal menekan saja alamat tersebut, kemudian izinkan browser untuk membukanya. Masukkan ID pemilih yang sudah dibagikan oleh tim sosialisasi di tiap KRW. ID pemilih adalah 5 digit angka yang menunjukkan kode KRW dan urutan jemaat di tiap KRW. Ketikkan kembali 5 angka yang sama di kolom kata sandi. Jadi, ID pemilih dan kata sandi diisikan dengan 5 angka yang sama. Anda kemudian akan diarahkan langsung pada halaman untuk memilih. Pastikan bahwa nama yang tertulis di bagian atas halaman adalah nama Anda. Silakan memilih dengan cara memberikan centang di kotak paling kiri. Anda wajib memilih sebanyak jumlah calon yang dibutuhkan oleh KRW. Tekan tombol Lihat Vote jika Anda ingin memeriksa kembali siapa saja yang telah Anda pilih. Anda bisa menghapus dan menambahkan centang secara individual. Namun, jika Anda ingin mengubah seluruh pilihan, silakan tekan tombol Reset yang ada di bagian atas halaman. Ketika tombol reset ditekan, maka semua centang akan terhapus dan Anda bisa mengulang pilihan Anda dari awal kembali. Ada 4 catatan penting saat Anda memilih. Pertama, hindari memilih pasangan suami istri. Yang kedua, upayakan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari jumlah kebutuhan calon di tiap KRW. Ketiga, upayakan ada keterwakilan dari anggota jemaat usia muda. Dan yang keempat, pertimbangkan dengan baik untuk memilih warga yang telah menjadi majelis selama 3 daur. Jika Anda sudah yakin dengan pilihan yang Anda buat dan jumlah pilihan telah sesuai dengan kebutuhan KRW, maka tekan tombol Kirim Vote. Dengan demikian, pilihan Anda telah tercatat oleh sistem. Selamat memilih! Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama melakukan ibadah keluarga. Sekalipun secara virtual, namun kita bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita untuk saling berjumpa. Semoga dimanapun panjenengan berada, apapun situasi panjenengan semua tetap bisa melihat dan merasakan secara nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan panjenengan. Sekalipun secara virtual, mari saat ini kita bersama berhimpun menghadap Tuhan dari tempat kita masing-masing dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang pemurah. Karena itu mari saat ini kita bersama menyatakan pengakuan kita bahwa ibadah keluarga di bulan pembangunan GKJW yang kita lakukan saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Kepala Gereja yang senantiasa menyertai dan memberkati umatnya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masuk di dalam bulan pembangunan GKJW berarti kita diperkenankan oleh Tuhan kembali menghayati panggilan kita sebagai gereja. Gereja yang satu, gereja yang saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Mari bersama kita menghayati panggilan kita sebagai gereja Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 256 bait yang pertama dan yang ketiga. Kita satu dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pandemi COVID-19 masih terjadi dalam kehidupan kami, namun Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun persekutuan ibadah keluarga sekalipun secara virtual. Ketika saat ini kami bersama-sama beribadah Tuhan, kami mengharapkan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Sehingga di dalam ibadah kami saat ini, Tuhan berkenan menyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan berkenan bertahta di atas puji-pujian kami, dan Tuhan berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan, supaya saat ini kami benar-benar bisa mengarahkan perhatian dan pendengaran kami terhadap suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita tidak hanya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi menjadikan firman Tuhan ini menjadi wujud nyata dalam hidup kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, beberapa waktu ini ada lagu Jawa yang cukup populer. Tak gawe losdo, blas aku ra rewel, nyandeng sliramu, sing angel disetel, tutuk no, chattingan karo wong liya, rapopo aku ra gelo. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu sebagian besar pirsa lagu Jawa yang berjudul Losdol ini. Pertama kali mendengarkan lagu Losdol ini, saya merasa yo lucu, yo heran. Herannya itu, mosok sih memang ada itu ya, suami atau istri atau yang masih pacaran ngajangi jembar atau memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada pasangan untuk chattingan dengan orang lain. Ngajangi jembarnya di sini bukan hanya memberikan kebebasan, tetapi juga siap ngiseni paket data seandainya paket data pasangannya itu tidak cukup untuk chattingan dengan orang lain. Kalau saya jujur ragu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ragu kalau memang ada suami atau istri atau bahkan yang masih pacaran ngajangi jembar pasangannya untuk chattingan dengan orang lain. Jadi saya juga ragu, apa memang benar-benar ada cinta yang losdol seperti ini. Ketika mempersiapkan
pelayanan pada saat ini, saya membaca di dalam buku Pancaran Air Hidup GKJW dengan bacaan dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Ini pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 ditulis oleh Ibu Pendeta Lipta. Di dalam Pancaran Air Hidup ini, Ibu Pendeta Lipta memberikan judul Katresnan Kang Langgeng. Ibu Pendeta Lipta menuliskan, tidak mungkin ada manusia yang memiliki katresnan kang langgeng atau cinta yang kekal. Dan Bu Pendeta Lipta juga menuliskan, hanya Tuhan yang memiliki cinta yang kekal itu. Pasangan suami istri bisa memiliki cinta yang kekal dalam hidup berkeluarga ketika cinta Tuhan yang kekal menjadi dasar di dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan cinta Tuhan yang kekal, saya jadi teringat dengan cinta Lost Doll yang ada di dalam lagu Lost Doll ini. Karena ketika kembali menghayati, merenungkan cintanya Tuhan kepada kita manusia, kecenderungannya memang cintanya Tuhan itu cinta yang lost doll, cinta yang ngajangi jembar, cinta yang benar-benar membebaskan sebebas-bebasnya kepada manusia. Memang Tuhan sudah menetapkan hukuman bagi setiap pelanggaran akan ketetapan, akan kehendak Allah. Bagi setiap manusia yang melanggar, Allah sudah menetapkan hukumannya. Tapi monggo Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali mengingat-ingat di dalam perjalanan kehidupan kita. Benarkah setiap kali kita melakukan kesalahan, Allah selalu langsung menghukum? Dan apakah hukuman yang Allah berikan kepada kita atas kesalahan kita, atas pelanggaran-pelanggaran kita setimpal? Kalau saya menghayati dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang cintanya lost doll ini tidak selalu langsung memberikan hukuman. Memberikan hukumannya pun, kalau saya mau jujur, seringkali enggak setimpal dengan kesalahan saya, seringkali tidak setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran saya. Cinta Allah yang lost doll ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga dinyatakan di dalam bacaan kita, di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 ini. Ketika bangsa Israel harus mengalami, harus menjalani hukuman dari Tuhan atas kesalahan, atas pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel, Allah masih berkenan memberikan janji pemulihan sebagai pengharapan, sebagai penghiburan, sebagai penguatan bagi umat Israel di dalam menjalani penderitaannya selama menjalani masa hukuman. Dan kalau kita memperhatikan dari ke-6 ayat yang berisi janji pemulihan Tuhan ini,
tentu kita bisa mengamini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa cintanya Tuhan yang lost doll ini sebenarnya tidak memperhitungkan seberapa besar ketaatan kita. Bukan hanya janji pemulihan dari Tuhan, namun ketika kita juga menghayati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mau jujur mengakui, berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan seberapa ketaatan kita akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika saat ini kita masuk di dalam bulan pembangunan GKJW, kita diajak untuk menghayati tema bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau bicara tentang bersedia, kalau bicara tentang berkarya membangun GKJW, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukanlah hal yang sulit. Karena kita bisa melihat ada begitu banyak warga GKJW, ada begitu banyak majelis GKJW yang berpotensi, yang bersedia dan berkarya membangun GKJW. Tapi ketika tema bulan pembangunan GKJW di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar bersedia, berkarya, tetapi juga disertai dengan bersinergi. Lah ini, bersinergi ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kalau kita jujur bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena setiap kita, para GKJW lovers ini, setiap kita yang merasa cinta GKJW, pasti akan memberikan apa yang kita miliki untuk membangun GKJW. Tapi kemudian ketika setiap orang memiliki cara yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pemikiran yang berbeda untuk mewujudkan cintanya kepada GKJW, ini yang saya katakan bersinergi dengan berbagai macam perbedaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang sulit untuk dilakukan. Tapi monggo Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hanya sekedar bersedia dan berkarya membangun GKJW tanpa adanya sinergi, gambarannya itu ya seperti orang membangun rumah. Kemudian ada beberapa tukang yang bersedia untuk berkarya ikut membangun rumah itu. Tapi kemudian ketika para tukang ini tidak bersedia untuk bersinergi, ya wes sing bagian nggane genteng, ya wis genteng ya kayak ngene iki lek jareku. Gawe tembok jareku ya kayak ngene iki. Toh aku sudah bersedia untuk berkarya membangun rumah ini. Yang bagian masang lantai, ya wis seperti ini. Menurut pemikiranku yang bagus seperti ini, menurut pemahamanku sing pas untuk omah itu ya lantainya ya seperti ini. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana kalau para tukang dengan berbagai talentanya itu ya sudah bersedia, sudah berkarya ikut bangun rumah, tetapi mereka tidak bersedia untuk bersinergi. Kira-kira rumah yang dibangun itu wujudnya kan menjadi seperti apa nggih? Itulah juga yang menjadi gambaran ketika saat ini di bulan pembangunan GKJW tahun 2021 kita diajak untuk menghayati sebuah tema. Membangun GKJW bukan hanya dengan kesediaan, bukan hanya dengan karya, tetapi juga butuh bersinergi.
Sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi kalau menurut lagunya Lost Doll itu tadi, urung karuan iso setel dengan sesama pecinta GKJW ini, urung karuan iso setel. Tapi monggo ketika saat ini melalui janji pemulihan Tuhan kepada Israel, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Betapa cintanya Tuhan itu langgeng, katresnane Gusti menika langgeng, cintanya Tuhan itu kekal. Dan cinta yang kekal milik Tuhan itu adalah cinta yang lost doll. Ketika kita menghadapi kesulitan, aku sudah bersedia membangun GKJW. Aku sudah mau berkarya membangun GKJW. Tapi kemudian ketika kita terhalang, harus bersinergi dengan yang lain dan itu sangat sulit. Angel setele iki mau lho. Monggo kita yang mengamini bahwa cintanya Tuhan kepada kita itu lost doll, monggo kita pun membangun GKJW dengan penuh cinta yang lost doll juga. Sekalipun angel setel-setelane karo konco-konco sepelayanan dengan saudara-saudara sepersekutuan itu angel setele, monggo kita terus berusaha, bukan hanya bersedia, berkarya, tetapi juga kita sertai dengan bersinergi membangun GKJW. Karena sekali lagi di dalam tema bulan pembangunan GKJW ini, ketika kita bersedia, berkarya, bersinergi, membangun GKJW, ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah yang cintanya lost doll kepada kita. Mari bersama-sama membangun GKJW tercinta kita ini. Bukan hanya dengan kesediaan, bukan hanya dengan karya, tetapi juga dengan sinergi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sudah mencintai kita dengan lost doll, mari kita haturkan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan dan kita nyatakan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Surga. Jiwa raga
Mari kita berdoa. Di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa, saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Cinta Tuhan yang nyata, yang terus Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa membalas cinta Tuhan dengan bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW kepunyaan Tuhan ini. Sekalipun sulit untuk bisa bersinergi, namun kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami. Di tengah situasi masyarakat yang terus menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tidak akan pernah putus, kami tidak akan pernah berhenti memohon belas kasih Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu. Supaya janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, janji pemulihan itu juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan melalui pandemi COVID-19 ini. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Kami mohon pengertian supaya kami bisa menjalani masa-masa pandemi ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan, bagi para pemerintah bangsa kami, Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Para tim medis yang terus berjuang untuk melakukan perawatan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien COVID. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, Tuhan tambahkan kesabaran, kemampuan untuk bisa melakukan tugas dan panggilannya. Bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang sedang terpapar penyakit COVID-19, ataupun kami yang sedang terdampak pandemi COVID-19 ini. Sungguh Tuhan, kami hanya mampu untuk menyatakan pengharapan kami kepada Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk bisa bertahan, mampukan kami untuk terus berjuang. Sehingga kami tidak sampai putus pengharapan. Bagi setiap pelayan-pelayan gereja Tuhan yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warga jemaat, Tuhan tambahkan rasa cinta dan kasih Tuhan, supaya setiap pelayan-pelayan jemaat Tuhan ini, Tuhan mampukan untuk bisa melakukan pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang berkarya memulihkan
keadaan kami semua. Kami serahkan Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya melalui persembahan ini Tuhan akan berkarya, sehingga persembahan kami yang berupa benda mati ini bisa menghidupkan pelayanan Gereja Tuhan GKJW ini. Baik yang di Majelis Agung, di Majelis Daerah, demikian juga yang ada di Majelis Jemaat. Tolonglah kami Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk bisa melakukan tugas dan panggilan kami sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat. Kami percayakan kepadamu ya Bapa, keadaan setiap keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, setiap jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam kami menjalani hidup bersama di tengah masyarakat. Begitu juga dengan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan tugas dan panggilan kami di dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia kita sedang dilanda badai pandemi COVID-19. Namun hendaknya kita percaya bahwa di badai topan dunia, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akhiri ibadah keluarga kita pada saat ini dengan kita bersama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama, di badai topan dunia. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada setiap umat kepunyaan Tuhan untuk bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menyatakan damai sejahteranya dan kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi dan menaungi kehidupan setiap umat kepunyaannya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.